Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil, NIM 25306081157, jurusan Magister Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait materi perkuliahan pada mata kuliah studi literatur bahasa Arab. Nah, langsung saja pada materi pertama tentang tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, tafsir tematik atau tafsir maudhu'i merupakan metode penafsiran ayat Al-Quran dengan cara menghimpun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tertentu. Nah, kemudian ayat Al-Quran tersebut dianalisis secara menyeluruh dan secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Metode ini berbeda dengan metode tafsir tahlili, yang mana tafsir tahlili itu mengkaji ayat Al-Quran dengan cara berurutan ayat. Sedangkan metode tafsir tematik atau maudhu'i ini tidak fokus pada urutan ayatnya saja, tetapi fokusnya pada tema dan pesan Al-Quran yang akan digaji. Jadi yang saya pahami dari tafsir tematik ini yaitu dari latar belakangnya, di mana tafsir tematik ini dilatar belakangi oleh kebutuhan umat Islam untuk memperoleh jawaban Al-Quran terhadap persoalan-persoalan aktual dan kontekstual, seperti persoalan pendidikan, persoalan keluarga, persoalan sosial, ekonomi, dan persoalan kebangsaan. Nah, oleh karena itu, tafsir tematik ini sangat relevan dan cocok untuk dipakai dalam konteks modern, karena membantu umat Islam untuk memahami ayat Al-Quran secara praktis, aplikatif, dan sesuai dengan realitas kehidupan. Tetapi dalam tafsir tematik ini terdapat beberapa langkah penting, antara lain seperti menentukan tema kajian, menghimpun ayat-ayat yang relevan, memahami turunnya ayat, menganalisis keterkaitannya antar ayat, serta menarik kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan tujuan Al-Quran. Nah, dari sini terlihat bahwa tafsir tematik tidak hanya menekankan pada aspek tekstual saja, tetapi juga menekankan pada aspek kontekstualnya. Selanjutnya, poin kedua tentang kritik hadis dan sejarah periodisasi kritik hadis. Nah, berdasarkan materi yang telah kita pelajari, kritik hadis merupakan upaya ilmiah untuk menilai kualitas hadis Nabi agar dapat dipastikan keautentikannya sebelum dijadikan dasar ajaran dan hukum Islam. Nah, kritik hadis bukan dimaksudkan untuk meragukan posisi hadis sebagai sumber ajaran Islam, tetapi kritik hadis ini dijadikan sebagai bentuk kehati-hatian ilmiah karena hadis mengalami proses transmisi yang panjang melalui para perawi. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan metode kritik hadis untuk membedakan antara hadis sahih, hadis hasan, dhaif, hingga hadis maudhu'i. Kalau kritik hadis itu dikaji dengan dua, yaitu dikaji melalui sanad dan matan. Kalau sanad itu dikaji berfokus pada integritas dan kapasitas perawi, jadi lebih fokus kepada perawinya, sedangkan kritik matan itu lebih fokus kepada isi hadis tersebut. Nah, selanjutnya, kritik hadis tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sejarah yang panjang. Nah, dalam sejarah periodisasi kritik hadis, tahapan pertama yang dimulai dengan pada masa Rasulullah, di mana kritik hadis dilakukan dalam bentuk klarifikasi langsung kepada Nabi ketika terjadi keraguan antara perbedaan riwayat. Nah, pada masa ini kebenaran hadis dapat dipastikan secara langsung karena langsung kepada nabinya tersebut. Nah, sedangkan periode selanjutnya yaitu periode masa sahabat, di mana pada masa sahabat kritik hadis dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama setelah wilayah Islam semakin luas. Nah, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai selektif
dalam menerima hadis, bahkan sering meminta saksi atau membandingkan hadis dengan Al-Quran Islam. Nah, sedangkan pada masa tabi'ut tabi'in, kritik hadis semakin sistematis seiring dengan munculnya pemalsuan hadis akibat konflik politik dan konflik kepentingan kelompok. Nah, pada periode ini mulai berkembanglah kajian sanad dan rihlah ilmiah untuk meneliti hadis secara langsung dari para perawi. Nah, puncaknya pada abad kedua dan ketiga Hijriah, ketika hadis mulai dikodifikasikan dan ilmu-ilmu hadis termasuk jarah wa ta'dil serta ketikmatan dan dikembangkan secara lebih metodologis. Nah, dalam konteks kontemporer, kritik hadis harus berkembang dengan mempertimbangkan isu-isu modern seperti ilmu pengetahuan, hak asasi manusia, dan realitas sosial. Pendekatan ini tidak mengubah substansi ajaran Nabi, tetapi berusaha memastikan bahwa pemahaman hadis tetap relevan dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang teori sosiohistoris dalam memahami hadis. Dengan fokus pada pemikiran Yusuf Al-Qaradawi serta penerapan pada hadis tentang malaikat yang tidak masuk ke rumah yang terdapat gambar atau patung. Nah, dalam kajian hadis kontemporer, teori sosiohistoris menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Oleh karena itu, memahami hadis tidak cukup hanya dengan membaca teks secara literal, tetapi juga harus memperhatikan setting historis atau latar belakang kemunculan hadis. Pendekatan ini penting agar pesan hadis tetap relevan dan tidak disalahpahami ketika diterapkan pada konteks zaman yang berbeda. Oleh karena itu, Yusuf Al-Qaradawi merupakan salah satu tokoh yang secara tegas menekankan penting pendekatan sosial historis dalam memahami hadis. Menurutnya, hadis harus dipahami dengan membedakan antara tujuan syariat yang bersifat universal dan bentuk penerapan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial tertentu. Al-Qaradawi menekankan bahwa pemahaman hadis harus diselaras dengan maqasid syariah, yaitu tujuan utama ajaran Islam seperti menjaga akidah, akhlak, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, hadis tidak dipahami secara kaku, tetapi secara kontekstual dan berorientasi pada nilai. Nah, pendekatan ini dapat diterapkan pada hadis yang menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar atau patung. Nah, jika dilihat dari konteks sosiohistorisnya, hadis ini muncul pada masa ketika masyarakat Arab masih sangat dekat dengan praktik penyembahan berhala. Nah, patung dan gambar pada masa itu bukan sekadar hiasan, tetapi sering dijadikan simbol keagamaan dan objek pemujaan pada masa itu. Oleh karena itu, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kemurnian tauhid dan menjaga segala bentuk syirik. Nah, dengan pendekatan sosiohistoris, hadis itu tidak melakukan penolakan terhadap seluruh bentuk gambar dan visual, tetapi lebih pada penolakan terhadap praktik penyekutuan atau syirik kepada Allah. Selanjutnya, materi keempat tentang ragam studi teks dan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teks itu merupakan sumber data yang utama yang tidak hanya dipahami sebagai tulisan tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk simbol, wacana, dan produk budaya. Nah, studi teks bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks serta memahami bagaimana makna tersebut dibentuk, disebarkan, dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dalam studi teks lebih menekankan pada pemaknaan, penafsiran, dan kedalaman analisis dibandingkan pengukuran angka. Nah, jadi yang saya pahami
dalam beberapa ragam studi teks yang umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Pertama adalah analisis isi yang berfokus pada pengungkapan pesan, tema, dan kecenderungan makna yang terdapat dalam teks. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan hermeneutika, yang mana pendekatan ini menekankan proses penafsiran teks dan dalam mempertimbangkan hubungan antara teks, penulis, dan pembaca. Jadi yang ketiga yaitu analisis wacana, yang mana analisis wacana ini mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk membangun realitas sosial, termasuk relasi kekuasaan dan ideologi di balik teks tersebut. Nah, jadi dalam konteks studi teks postmodernisme, teks tidak dipahami sebagai sesuatu yang memiliki makna tunggal dan final, tetapi pendekatan ini memandang makna sebagai sesuatu yang plural atau terbuka dan tergantung pada konteks pembacaan. Oleh karena itu, studi teks postmodernisme bersikap kritis terhadap klaim kebenaran tunggal dan lebih menekankan pada keberagaman tafsir serta kesadaran akan subjektivitasnya penelitian dalam penafsiran teks. Selanjutnya materi kelima tentang analisis teks pendidikan kontemporer. Nah, analisis ini kita bagi menjadi 5 aspek yang berbeda. Yang pertama linguistik, yang kedua ideologis, ketiga sosiologis, keempat pedagogis, dan kelima digital. Nah, yang pertama kali kita membahas tentang dari segi linguistik, di mana segi linguistik ini kita menelaah bagaimana bahasa digunakan dalam teks pendidikan. Analisis linguistik melihat struktur kalimat, kosakata, dan retorika yang digunakan untuk menyampaikan gagasan pendidikan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu dari segi ideologis. Teks pendidikan kontemporer sering membawa nilai-nilai tertentu yang mencerminkan pandangan dunia atau kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, analisis ideologis berusaha mengungkap nilai, asumsi, dan bias yang tersirat dalam teks, termasuk bagaimana pendidikan diposisikan sebagai alat untuk menanamkan nilai sosial tertentu atau mempromosikan agenda tertentu. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu dari segi aspek sosiologis. Kita melihat hubungan antara teks dengan kondisi sosial dan budaya, di mana teks tersebut diproduksi dan digunakan. Nah, analisis sosiologis menempatkan teks dalam konteks realitas masyarakat, siapa penulisnya, siapa pembacanya, serta dinamika sosial yang memengaruhi isi teks tersebut. Nah, dengan memahami konteks sosial, kita dapat menjelaskan mengapa teks tertentu menonjol dalam wacana pendidikan dan bagaimana teks itu memengaruhi praktik pendidikan di masyarakat yang luas. Selanjutnya yang keempat yaitu secara pedagogis, di mana analis ini berkaitan dengan implikasi pendidikan dan pembelajaran yang dihasilkan oleh teks tersebut. Nah, ini mencakup bagaimana teks mempresentasikan tujuan pembelajaran, strategi mengajar, kurikulum, serta bagaimana teks dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir yaitu dari sudut digital, di mana teks pendidikan kontemporer tidak lagi hanya berbentuk cetak, tetapi juga hadir dalam bentuk digital yang disebar melalui platform daring dan media sosial. Nah, analisis digital mempertimbangkan bagaimana teknologi memengaruhi distribusi, interaktivitas, dan produksi teks pendidikan, termasuk literasi digital yang dipengaruhi oleh pembaca untuk memahami dan mengkritisi konteks teks di era digital ini. Nah, dengan 5 aspek ini, linguistik, ideologis, sosiologis, pedagogis, dan digital, kita dapat melakukan analisis teks pendidikan kontemporer secara lebih komprehensif, tidak hanya melihat isi teks secara permukaan, tetapi juga menghubungkannya dengan bahasa, nilai, masyarakat, pembelajaran, dan teknologi.
Selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yaitu tentang ranah-ranah penelitian dalam bidang pendidikan Islam. Yang pertama kita bahas tentang ranah filosofis, penjelasan landas teoritis, dan konseptual pendidikan Islam. Penelitian filosofis berupaya memahami hakikat pendidikan berdasarkan prinsip ontologis, epistemologi, dan aksiologi pendidikan dalam Islam, sekaligus menjelaskan bagaimana tujuan dan nilai pendidikan secara mendalam dalam konteks teori ilmu pendidikan Islam tersebut. Yang kedua kita bahas tentang ranah historisnya, di mana ranah historis berfokus pada aspek sejarah atau sejarah perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa. Jadi pendekatan ini membantu mengungkapkan asal-usul praktik pendidikan Islam, evolusi kurikulum, madrasah, dan pesantren, dan perubahan paradigma pendidikan sepanjang sejarah umat Islam. Selanjutnya kita membahas tentang ranah normatif teks, di mana ranah ini berkaitan dengan kajian-kajian teks agama seperti Al-Quran, hadis, dan literatur klasik. Selanjutnya kita bahas tentang ranah sosiologisnya, yaitu yang keempat, ranah sosiologis, yang mana ranah ini melihat hubungan pendidikan Islam dengan realitas sosial. Penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga pendidikan berinteraksi dalam struktur sosial, nilai kebudayaan masyarakat, dinamika komunitas, serta tantangan pluralitas di era modern. Yang kelima yaitu ranah psikologis. Nah, ranah psikologis ini fokusnya pada aspek perkembangan individu peserta didik, termasuk motivasi belajar, perilaku, kepribadian, dan kecerdasan emosional. Ini penting untuk memahami proses pembelajaran dari perspektif psikologis perkembangan dan daya serap belajar anak. Selanjutnya yang keenam, poin keenam yaitu ranah pedagogis praktis, menelaah metode. Nah, ranah ini menelaah metode, strategi, dan evaluasi pembelajaran dalam pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Nah, serta menerjemahkan teori pendidikan Islam ke dalam praktik nyata di lembaga sekolah atau madrasah. Sedangkan yang ketujuh yaitu ranah manajerial, di mana ranah ini berkaitan dengan penelitian tentang organisasi, kebijakan, dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Ini mencakup perencanaan kurikulum, tata kelola sekolah, kebijakan pembiayaan, serta evaluasi mutu pendidikan. Selanjutnya, poin ke-8, ranah kontemporer, yaitu ranah ini mengkaji isu-isu terbaru relevan dengan pendidikan Islam, seperti teknologi pendidikan, digital literasi, transformasi kurikulum, serta tantangan globalisasi yang memengaruhi praktik pendidikan Islam saat ini. Nah, yang terakhir yaitu ranah interdisipliner, di mana ranah ini menekankan keterpaduan antara pendidikan Islam dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, teknologi, ekonomi, dan budaya. Nah, selanjutnya materi terakhir, yaitu materi tentang pemanfaatan web literatur buku pendidikan bahasa Arab. Bagaimana kita memanfaatkan web yang sudah dikirimkan oleh dosen itu tentang web penyediaan literatur buku-buku penyediaan pendidikan berbahasa Arab. Nah, jadi ya, pada mata perkuliahan studi literatur bahasa Arab ini, web ini sangat berfungsi, sangat bermakna, bisa kita gunakan untuk mengkaji teks-teks berbahasa Arab untuk dijadikan studi literatur pendidikan agama Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada tadi perkataan-perkataan saya atau cara penjelasan saya agak begitu cepat-cepat atau ada yang salah. Saya mohon maaf kepada semuanya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.